Saya tidak akan mengevaluasi dari hasil pemilihan tadi karena itu ada Kang Ferry yang akan menjelaskan. Cuma apa ya, untuk umum tadi saya melihat banyak renegade, banyak veteran polisi yang turun gunung. Jadi itu wajah-wajah lama yang biasa ketemu sama saya. Jadi kalau cek orang Sunda mah heureun kuletah kudu ngomentaran eta mah gitu. Jadi silakan anu tadi aja lah langsung. Siap. Atur nuhun, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin memulainya dari yang manis-manis gitu, bahwa baca puisi itu modal utamanya adalah tidak buta huruf, ya. Jadi semua orang berhak membaca puisi, semua orang menjadi bagian dari pembacaan puisi itu. Sehingga yang bagus dari pembaca puisi apa? Dia yang membacakan puisi. Tepuk tangan yang telah membacakan puisi. Terus yang kedua, pada persoalan teknis. Nah, persoalan teknis ini kaitannya dengan persoalan modal dasar dari pembaca puisi, yakni tubuhnya. Modal dasar kedua adalah tubuhnya. Tubuh ini terdiri dari tubuh yang sifatnya fisikal seperti ini dan keluarnya suara gitu. Jadi dua hal ini menjadi penting sehingga itu yang akan menopang dari pembacaan puisi. Karena ada dua hal itu. Yang terakhir adalah persoalan deep, persoalan kedalaman dari penafsiran puisi itu. Jadi dua hal teknis ini itu mesti selesai. Minimalnya diketahui, minimalnya hafal betul pada persoalan-persoalan kekuatan dari setiap para pembaca. Kerap kali misalkan hal teknis itu seperti ini. Betapa dia tidak mengenal tubuhnya misalkan kecil atau tubuhnya kurus. Jadi ketika begini itu jangan terlalu besar, sehingga yang terjadi adalah perluasan ruang. Perluasan ruang ini kan gak enak tuh kelihatannya ya. Jadi anggaplah enak dilihat dan bagus di foto. Oke? Jadi itu yang harus dipahami dulu, persoalan-persoalan mendasar sebelum masuk ke wilayah teks. Oke? Sehingga nanti ada kontrol yang sangat signifikan, yang sangat menentukan mata. Kan gitu ya. Jadi dalam pembacaan puisi memang harus kenal dulu tubuhnya. Mohon maaf misalkan sudah tangan dibeginikan gitu, tubuhnya agak kurus gitu. Ini kan sebenarnya memperluas ruang sehingga tampilan yang kemudian muncul ke mata itu tampilan yang kok agak dilebih-lebihkan ya. Kira-kira begitu. Jadi memang harus paham betul gitu. Gestur itu makanya nanti akan ada penilaian gestikulasi. Di situ kelindannya gestur dengan makna puisi itu atau diksi yang ada di dalam puisi itu. Itu yang pertama, minimalnya ngaca dulu lah gitu. Ngaca dulu, oh pantasnya begini, oh ganteng saya nih, oh gantengnya saya segini ya. Kalau efek mata begini enak gak ya, kalau begini enak gak ya. Sehingga tahu betul kapan itu akan dipakai. Dan itu biasanya para pembaca puisi itu persis seperti petarung.
dia tahu jurusnya. Jadi teks yang kemudian agak sinis gitu, mungkin nggak begini gitu lihatnya, mungkin begini, mungkin seperti apa. Jadi banyak opsi yang kemudian ditawarkan kepada dewan juri ataupun kepada halayak umum. Jadi ada banyak yang kemudian mesti disadari persoalan-persoalan itu. Karena itu salah satu jurus. Kalau kekuatanmu di mata, artinya mainkan mata itu. Kalau kekuatanmu ada di fisikmu, mainkan fisikmu itu. Kalau kekuatanmu ada pada suaramu, mainkan suara itu. Kan gitu ya? Sehingga kita bisa mengenal potensi dari setiap para pembaca puisi. Itulah yang kemudian akan menghindari persoalan stereotifikasi di dalam pembacaan puisi. Mau dikasih puisi apapun gitu, karena dia tidak kenal dengan tubuhnya, eksekusinya pasti begitu sama. Mau dikasih puisi Sapardi Djoko Damono begitu, mau dikasih puisi W.S. Rendra begitu teksnya. Sehingga tampilan pembacaan puisi punya variasi, dan tentu saja penulisnya pun beda-beda. Paham nggak maksudnya ke arah sana? Ya, jadi kenali dulu supaya banyak variasi yang kemudian dimunculkan nanti. Nah, itu salah satu jurus. Kan belum tarung nih. Nah, ketika tarung itu tentu saja adalah memahami tafsir puisinya. Dari dua puisi tersebut yang dibacakan oleh para pembaca tadi, mungkin karena terbiasa gitu baca puisi, sehingga mungkin alfa lah ya, saya anggap alfa gitu, alfa pada pada karena juga 2 minggu ya persiapannya, ya nggak apa-apa. Minimalnya para pembaca itu menilik kembali persoalan makna konotatif dan denotatif, makna yang memang sebenar-benarnya makna gitu. Coba kalau di situ kita mari menilik teks Karawang Bekasi gitu. Di situ identitas tokohnya, katakanlah begitu, identitas orang yang berbicara di situ kan jelas. Orang yang sudah tanda petik ya makna denotatifnya gitu ya. Tulang loh yang bicara gitu. Orang yang sudah mati. Ya? Orang yang sudah mati bicara. Dan tidak bisa berteriak merdeka. Kalau teks merdeka itu kemudian diteriakkan, kira-kira teks merdeka itu apakah kelindang nggak dengan makna denotatif itu? Meskipun penyair, penulis menginginkan makna konotatif di situ, dampak. Jadi pembaca bisa melihat 3 realitas di situ. 2 realitas nih, realitas yang memang benar-benar tulang atau orang mati yang berbicara, atau dampak penonton yang mendengarkannya. Kan gitu ya. Jadi ada 2 realitas yang kemudian dikorek kembali gitu. Jadi ketika berbicara tentang merdeka gitu, tulang loh yang berbicara, dan dia mengucap juga bahwa aku tidak bisa berteriak merdeka. Coba itu maksudnya diperiksa kembali gitu setiap mau baca itu, sehingga ada tafsir baru gitu, ada sesuatu yang menarik gitu. Hampir dari seluruh peserta mungkin gitu ya, karena mungkin alfa itu agak sedikit agak mencong dikit gitu tafsirnya pada persoalan teks di situ. Di situ ada kalimat kami. Identitas ruang dan waktu pun di situ jelas. Ketika dada terasa hampa, dan jam dinding ada malam, ada jam dinding yang berdetak. Ruangnya sunyi loh itu, sunyi. Coba baca lagi, sunyi loh itu, baca dengan pelan gitu. Sehingga nanti kalau tafsir ini sudah ditemukan, kita akan menemukan
pemenggalan atau parafrase dari setiap baca puisi itu. Enggak lagi baca puisi itu per baris gitu. Misalkan kalau sampai waktuku, karena sampai di situ, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu, semuanya rata gitu. Kan gitu ya, ngeplet, kira-kira begitu. Sehingga ada pemenggalan kalimat yang mungkin saja bisa dipadatkan gitu, tidak lagi per baris gitu, karena memang maknanya sudah ketemu. Kira-kira begitu. Di situ meskipun tipografi nih kaitannya dengan tipografi Hairil itu kadang-kala kami nih tipografi ini nih, kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi mendengar geru kami terbayang, kami maju dan bergerak hati. Itu kan sebenarnya misalkan ini bisa kemudian satu parafrase gitu, tidak lagi per baris. Ini kan satu nafas ya, satu suasana gitu istilahnya, satu peristiwa, ada petik kayak begitu. Jadi nggak lagi terpatok pada per baris itu. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, selesai di situ. Lalu kemudian maju lagi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, selesai di situ. Meskipun ada titik di situ, kan gitu ya. Jadi ada pemeriksaan kembali pada persoalan makna denotatif dan konotatif, kira-kira begitu. Dan tadi kayaknya saya tidak mendengar ucapan tanda tanya di sini, banyaknya tanda seru. Gak apa-apa gitu, kayaknya agak detail gitu. Jadi itu apa ya, maksudnya tanda baca juga jadi persoalan ya, tanda baca titik, koma, seru, tanda tanya gitu. Itu pun penting gitu, karena akan memunculkan intonasi yang berbeda antara seru dan tanya. Makan kan kayak nanya, makan kan beda ya intonasinya pun, kira-kira begitu. Dan di puisi Kerawang Bekasi ini identitas ruang waktunya tuh jelas. Identitas ruang tuh kayak gini, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Jelas itu identitas ruang dan waktunya itu. Jadi apa ya, ketika sudah ketemu persoalan-persoalan ini, tinggal kelindangkan dengan kemampuan dasar kita, kekuatan dasar kita. Misalkan kekuatan dasar kita ada di tubuhnya. Jadi ketika tadi, mohon maaf ya, misalkan agak detail ini, mohon tidak dimasukkan ke dalam hati. Misalkan ketika kayak begitu, dilihat enak gak tubuhnya kayak begitu? Nah, kalau kayak begitu kan kelihatan banget tadi itu kayaknya improvisasi yang kurang begitu yakin gitu, memaksakan. Jadi ketika Anda memilih kayak begini, mana nih gesturnya yang enak, paham ya? Jadi enggak, kan lucu ya. Kayak pas Gibran. Nah, hal-hal semacam itu mesti diuji cobakan. Jadi baca puisi tidak lagi spekulatif, gitu. Dia menjadi satu gerakan kesenian yang memang sangat hari ini sangat banyak diminati. Dari setiap saya ngelombain gitu, hampir rata-rata ratusan bahkan ribuan. Saya pernah ngejuriin 4.000 mau nyampe ke 5.000. Satu bulan bang ngejuriinnya tuh, video pula 1 bulan sudah 4.000. Lu bayangin aja, kesenian yang paling mudah kan gitu ya, yang paling mudah, yang paling gampang ya baca puisi. Nari kudu latihan dulu,
Bener nggak? Monolog harus latihan dulu 3 bulan, kan gitu ya. Nyanyi minimalnya nyanyi boyfriend dulu ya, kayak begitu. Ada latihan. Baca puisi langsung turun. Ya. Kalau sampai waktu ku mau kesorakan meraih, tidak juga kau usahakan. Ketinggal naik terus di sini. Tapi ya itu tadi, karena gampang, kerap kali kita lupa pada persoalan-persoalan teknis, persoalan-persoalan mendasar. Kira-kira begitu masukannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi evaluasi bersama, termasuk juga mengingatkan saya untuk kembali lagi memaknai persoalan-persoalan kekuatan tubuh. Karena tidak ada sesuatu yang bisa ujuk-ujuk gitu. Kesenian baca puisi adalah kesenian proses is art, bukan produk is art. Kira-kira begitu. Jadi prosesnya yang menarik, produk itu hasilnya. Tadi malam saya ngobrol ke Mas Panji gitu, saya bilang, saya tuh Mas Panji nawarin diri baca puisi supaya tahu penonton tuh kayak gimana, dari mulai penonton TK sampai penonton yang mau pergi haji. Iya, saya bacain puisi, nawarin diri, karena untuk menguji coba sejauh mana animo masyarakat gitu. Karena akan berbeda-beda juga apa ya tanggapannya. Ini teman-teman sudah semuanya suka baca puisi. Coba kalau baca puisi di yang mau pergi haji, awan cenajang gitu. Aing marek ibadah, dia mah cenah malah ngejorowokan gitu maksudnya. Tapi itu yang menjadi menarik gitu. Nah, saya tuh lahir, sekali lagi saya tidak lahir dari lomba. Nah, jadi saya lahir pembacaan puisinya dari banyak bertemu orang gitu. Dan mengikuti banyak minat orang, dari mulai anak kecil sampai orang politik. Kira-kira begitu. Dan itu menarik. Dan kebetulan secara pribadi saya tidak pernah juara baca puisi. Dari sejak SD ikutan pertama kali baca puisi sampai hari ini saya tidak pernah juara baca puisi. Jadi kalau hari ini ada yang belum beruntung baca puisinya, tetap latihan, insya Allah saya ada di dekatmu. Atur nuhun, terima kasih ya Abah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.